Di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen intensive care unit. Nama saya adalah Alif Hakim Alamsyah dan video ini dibuat dalam rangka mengikuti kepaniteraan klinik madya di bagian atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah dan Pasar. Ini adalah outline presentasi kita. Yang pertama kita akan membahas pendahuluan, latar belakang dan landasan hukum ICU, lalu ada overview ICU, persiapan masuk ICU, indikasi pasien, pasien masuk dan pasien tidak masuk ICU, manajemen ICU, terapi umum dan terapi dasar, dan juga kriteria keluar ICU berupa pertimbangan dan indikasi keluar ICU. Pembahasan kita yang pertama adalah pendahuluan ICU. ICU atau Intensive Care Unit didefinisikan sebagai suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri dengan staf dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pada pasien dengan keadaan yang mengancam nyawa atau berpotensi mengancam nyawa. Pelayanan ICU ini adalah pelayanan dengan sarana khusus untuk menunjang fungsi vital dengan menggunakan keterampilan staf yang berpengalaman dalam pengelolaan keadaan tersebut. Landasan hukum ICU atau Intensive Care Unit ada 5. Yang pertama adalah KMK nomor 129 Menkes SK 2 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Yang kedua adalah PMK nomor 1438 Menkes per 9 2010 tentang standar pelayanan kedokteran. Atau yang ketiga adalah keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 004 Menkes SK 1 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Yang keempat adalah Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Dan yang kelima adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Itu adalah pendahuluan untuk ICU. Yang kedua adalah overview ICU. Yang pertama adalah tipe-tipe ICU yang menyesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit, yang tentunya rumah sakit akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasien. Ada general ICU, ada cardiac ICU untuk pasien jantung, NICU dan PICU untuk pasien-pasien anak, di mana NICU adalah neonatus dan PICU adalah pediatrik. Ada burn ICU, ada medical ICU, ada surgical ICU, dan renal ICU. Ruang lingkup ICU, yang pertama adalah diagnosis dan tata laksana pada spesifik penyakit akut yang mengancam nyawa dan dapat menimbulkan kematian. Yang kedua adalah stabilisasi pasien, di mana pada ICU kita dapat mengambil alih fungsi vital tubuh sekaligus melakukan pelaksanaan spesifik pemenuhan kebutuhan dasar. Lalu ada pemantauan ICU, di mana pemantauan fungsi vital tubuh dan penata laksanaan terhadap komplikasi yang dapat ditimbulkan pada gangguan pada fungsi vital tersebut. Yang terakhir adalah tentunya bantuan psikologis, di mana memberikan bantuan psikologis pada keluarga dan pasien yang bergantung pada fungsi alat atau mesin-mesin yang ada pada ICU. Selanjutnya adalah klasifikasi pelayanan, di mana klasifikasi pelayanan ICU ada 3, yaitu yang pertama pelayanan ICU primer, di mana pelayanan ICU primer ini mampu melakukan resusitasi dan memberikan ventilasi bantu kurang dari 24 jam. Mampu juga melakukan pemantauan jantung. Pada ICU sekunder ini lebih advance lagi, di mana mampu memberikan ventilasi bantu lebih lama, jadi lebih dari 24 jam, dan mampu melakukan bantuan hidup lain tetapi tidak terlalu kompleks. Yang paling advance adalah pada pelayanan ICU tersier, di mana mampu melaksanakan semua aspek perawatan atau terapi intensif yang dibutuhkan oleh pasien. Itu tadi nomor 2 mengenai overview ICU. Yang ketiga adalah persiapan masuk ICU. Yang pertama tentunya ketika pasien akan masuk ICU yang dibutuhkan adalah persetujuan. Pasien dan keluarganya harus mendapatkan penjelasan mengenai mengapa pasien akan diberikan perawatan di intensive care unit, serta tindakan apa yang akan pasien alami atau pasien dapatkan selama dirawat di intensive care unit. Atas penjelasan tersebut, pasien dapat menerima ataupun menolak perawatan pada intensive care unit, di mana persetujuan akan ditulis dan ditandatangani di inform consent, sedangkan penolakan akan ditulis dan ditandatangani di form penolakan. Yang keduanya ini akan masuk ke dalam rekam medis pasien, baik persetujuan maupun penolakan. Setelah persetujuan didapatkan, maka pasien harus digolongkan ke dalam prioritas pasien. Kenapa perlu digolongkan? Karena keadaan sarana dan prasarana ICU yang terbatas pada suatu rumah sakit, sehingga memerlukan mekanisme prioritas berdasarkan prioritas apabila kebutuhan atau permintaan akan pelayanan ICU lebih tinggi dari kemampuan pelayanan yang diberikan.
Bila kebutuhan pasien masuk ICU melebihi tempat tidur yang sedia, maka diperlukannya prioritas berdasarkan kondisi medis pasien, pasien mana yang akan kita dahulukan untuk dirawat di ICU. Itu tadi yang nomor 3 mengenai persiapan masuk ICU. Yang keempat adalah indikasi pasien ICU. Yang pertama adalah indikasi pasien masuk. Ini berdasarkan prioritas yang telah kita jelaskan tadi. Yang pertama, prioritas pertama adalah pasien sakit kritis yang memerlukan terapi intensif dengan bantuan alat ventilasi, pemantauan ketat, dan obat-obatan vasoaktif kontinu. Tentunya hal-hal ini tidak bisa dilakukan di ruang rawat inap lain. Oleh karena itu, pasien ini memerlukan pasien prioritas pertama untuk dimasukkan ke ICU. Contohnya adalah pasien pasca bedah torak kardiovaskular atau pasien shock sepsis. Di prioritas pertama adalah pasien yang memerlukan terapi. Sedangkan prioritas kedua adalah pasien yang memerlukan pemantauan canggih dari ICU, jadi memerlukan pemantauan. Pemantauan intensif tertentu seperti kateter arteri pulmonal pada penyakit dasar jantung, paru, gagal ginjal, atau yang mengalami pembedahan mayor. Dimana pemantauan ini hanya bisa dilakukan oleh alat-alat canggih yang ada di ICU. Prioritas ketiga adalah pasien sakit kritis dan tidak stabil, di mana penyakitnya sangat mengurangi kemungkinan kesembuhan atau mendapat manfaat dari terapi ICU. Contohnya adalah penyakit keganasan metastatik disertai sumbatan jalan nafas, penyakit jantung paru terminal. Usaha terapi mungkin masih dilakukan secara maksimal, namun ketika pasien nantinya memerlukan intubasi atau RJP, tim medis sudah dapat tidak melakukan hal itu. Untuk prioritas keempat adalah pasien yang secara umum tidak perlu masuk ke ICU karena tidak banyak keuntungan ketika dirawat di ICU. Contohnya adalah pasien gagal jantung ringan, namun masih ada sedikit kebermanfaatannya. Atau juga pasien di stase terminal dan di state terminal dan irreversible. Contohnya adalah pada keganasan dengan metastase disertai multi organ failure. Jadi biarpun kita masih bisa bantu pasien dengan menggunakan ventilator atau sebagainya, sebenarnya pasien ini dimasukkan ke dalam prioritas keempat. Tidak memiliki indikasi masuk ICU. Ada 4 pasien yang tidak memiliki indikasi masuk ICU. Yang pertama adalah pasien yang telah dipastikan mengalami brain death. Ini benar-benar sudah tidak ada manfaatnya lagi ketika pasien masuk ICU, kecuali apabila pasien ingin atau berpotensi melakukan donor organ. Dimana tentunya masuk ICU bertujuan untuk menunjang fungsi organ selagi menunggu penerima organ tersebut. Penolakan, pasien yang masuk indikasi-indikasi masuk ICU namun menolak terapi intensif atau terapi agresif yang akan dilakukan di ICU dan memilih perawatan yang sederhana dan lebih aman. Tentunya kita tidak bisa memasukkan pasien ke dalam ICU. Pasien dalam keadaan vegetatif permanen, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah pasien yang secara fisiologis stabil dan secara statistik risikonya rendah untuk memerlukan terapi ICU. Biasanya pasien-pasien ini lebih dipilih untuk dimasukkan ke perawatan intermediate atau unit intermediate untuk terapi definitif atau observatif yang tidak se-advance di intensive care unit. Itu tadi bahasan kita yang keempat mengenai indikasi pasien. Yang kelima, ini adalah bahasan utama kita, yaitu manajemen ICU. Manajemen ICU dimulai dari terapi umum. Terapi umum ada 4, yaitu monitoring. Monitoring yang pertama, memonitor 24 jam pada tanda vital, CVP, blood sugar, elektrolit, analisa gas darah, ventilator, dan cairan pasien. Yang dimana kesemua hal ini akan ditulis di lembar observasi yang biasanya diletakkan di belakang atau di belakang bed pasien. Jadi di sana kita bisa melihat semua monitor yang dilakukan oleh tim perawat selama 24 jam pada pasien. Perawatan oleh staf medis, di mana perawatan ini adalah perawatan rutin meliputi perubahan posisi pasien setiap 2 jam, memandikan pasien dan mengganti pakaian pasien, dan juga support psikologis kepada pasien atau keluarga pasien. Yang ketiga adalah akses vaskular, IV kateter, terapi cair digunakan untuk terapi cairan dan terapi nutrisi. Yang keempat adalah kontrol infeksi dengan universal precaution. Sedangkan terapi dasar pada ICU, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan akronim FAST-HACS-BIT. Ini adalah akronim yang umum digunakan dalam terapi dasar ICU, di mana F adalah feeding,
A adalah analgesi, S yang pertama adalah sedation atau sensorium, T adalah thromboembolic prophylaxis, H adalah head up, U adalah ulcer prevention atau ulcer stress prevention, G adalah glucose control, S adalah spontaneous breathing trial atau uji pernapasan spontan, B adalah bowel movement, I adalah indwelling catheter, dan D adalah deeskalasi. Kita akan bahas satu persatu dari terapi dasar ICU ini. Dimulai dari F atau feeding. Malnutrisi. Pada pasien-pasien dengan malnutrisi atau banyak pasien yang mengalami malnutrisi saat pasien ini dimasukkan ke dalam intensive care unit. Malnutrisi ini berkaitan dengan peningkatan komplikasi dan memperburuk prognosis pasien. Oleh karena itu, target nutrisi atau asupan harian adalah 5,6 kJ per kilogram per hari. Namun pada pasien-pasien tertentu seperti pasien sepsis atau trauma memerlukan energi 2 kali lebih banyak selama fase akut. Metode pemberiannya di mana diberikan secara oral adalah pilihan utama. Namun jika oral tidak bisa, nutrisi enteral lebih dipilih dibandingkan nutrisi parenteral. Harus dimulai dalam 24 sampai 48 jam sejak masuk ICU. Jadi dimulai 1 sampai 2 hari setelah pasien masuk ICU. Yang kedua adalah analgesi atau rasa nyeri, menghilangkan rasa nyeri, di mana nyeri dapat mempengaruhi pemulihan psikologis dan fisiologis pasien. Dan nyeri ini bukan hanya ditimbulkan karena penyakitnya, tetapi juga karena prosedur-prosedur rutin yang harus pasien lakukan guna mencegah komplikasi-komplikasi, seperti perubahan posisi setiap 2 jam, ataupun mandi dan ganti pakaian. Hal ini tentu akan menimbulkan nyeri pada pasien. Nilailah nyeri bukan hanya secara objektif atau secara menunggu pasien mengatakan bahwa dia merasakan nyeri, tapi nilailah nyeri secara subjektif juga dari perilaku yang berhubungan atau dari yang berhubungan dengan rasa nyeri seperti melihat raut wajah atau melihat gerakan-gerakan yang menunjukkan pasien merasakan nyeri. Apabila ditemukan ada nyeri, maka tata laksana dengan analgesia dan pastikan analgesia diberikan secara memadai tetapi tidak berlebihan dengan primary effect yang maksimal dengan secondary effect yang paling minimal. S yang pertama adalah sedation, di mana peran sedasi sangat penting bagi pasien ICU karena sedasi memberikan efek tenang pada pasien. Meskipun menaikkan dosis sedasi memberikan efek tenang yang meningkat pula pada pasien, oversedasi dapat memiliki efek yang berbahaya seperti resiko trombosis, penurunan motilitas usus, dan hipotensi. Oleh karena itu, sedasi harus dititrasi pada pasien-pasien yang masuk ke ICU. Dan harus dipertimbangkan dosis penggunaannya. Lalu ada T untuk thromboembolic prophylaxis. Tingkat mortalitas dan morbiditas terkait thromboemboli vena cukup besar. Hal ini tentunya dapat dikurangi dengan penggunaan profilaksis thromboembolik. Pada sebuah studi dikatakan bahwa pada pasien yang tidak menerima profilaksis, tingkat trombosis vena dalam dikonfirmasi meningkat antara 13 sampai 31%. Pada pasien trauma diperkirakan jauh lebih tinggi angkanya daripada angka yang disebutkan pada video ini. Oleh karena itu direkomendasikan bahwa semua pasien menerima setidaknya heparin subkutan kecuali ada kontraindikasi, di mana heparin subkutan ini merupakan profilaksis dari terjadinya tromboemboli. H untuk head up, di mana head up dikatakan 45 derajat dapat mengurangi kejadian reflux gastroesofageal pada pasien dengan ventilasi mekanik. Kebermanfaatan lain misalnya adalah head up 30 derajat pada pasien-pasien dengan gangguan-gangguan yang ada pada otak guna menurunkan tekanan intrakranial. Head up menyebabkan posisi duduk pasien dapat menjadi menurun. Kita bayangkan ketika kepala kita tinggikan, maka sering sekali pasien itu merosot ke bawah. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk menjaga kepala tetap tinggi, tetapi juga badan pasien tetap sesuai posisinya dengan bed pasien. U untuk ulcer stress prevention. Pencegahan ulkus stres ini sangat penting, terutama untuk pasien dengan risiko lebih tinggi terkena pendarahan gastrointestinal yang berhubungan dengan stres. Contohnya adalah seperti pada pasien dengan gagal nafas, pasien dengan kelainan koagulasi, pasien yang sedang dalam terapi steroid, ataupun pasien dengan riwayat ulkus gastroduodenal.
Terapi yang dapat diberikan untuk melakukan prevensi ulkus stres ini adalah pemberian antasida, sucralfate, antagonis H2, ataupun dengan pemberian proton pump inhibitor yang diusulkan oleh beberapa studi. Namun pada beberapa studi tersebut tidak dikatakan mana pengobatan yang paling optimal untuk melakukan prevensi ulcer stres ini. Lalu ada G untuk glucose control, di mana target kadar gula dari beberapa studi dikatakan adalah 80-110 mg per desiliter. Hal ini tentunya akan sangat sulit dicapai oleh pasien-pasien yang ada di ICD intensive care unit. Oleh karena itu, banyak unit sekarang yang bertujuan untuk menjaga kadar gula darah di bawah 150 mg per desiliter. Jadi ini dianggap sebagai target yang lebih achievable dibandingkan 80-110 mg per desiliter. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi dalam pedoman mengenai pengelolaan sepsis berat dan shock septic. S untuk spontaneous breathing trial, nilai S yang kedua. Uji pernafasan spontan atau spontaneous breathing trial telah terbukti sebagai metode yang tepat untuk menentukan pasien mana yang akan mentolerir penghentian atau pemberhentian ventilator. Kenapa ventilator harus dihentikan? Karena ventilasi mekanik yang berkepanjangan telah dikaitkan dengan peningkatan angka pneumonia terkait ventilator, angka lama rawat inap, dan kematian total pasien. Oleh karena itu, uji pernafasan spontan ini harus dilakukan setiap hari guna kita lebih cepat tahu apakah pasien ini mentolerir atau tidak penghentian ventilator. Hal ini juga akan menyebabkan penurunan komplikasi-komplikasi terkait penggunaan ventilator yang lebih lama, yang telah disebutkan tadi. Lalu B ada bowel movement, di mana gangguan motilitas gastrointestinal seperti konstipasi atau diare sering terjadi pada pasien sakit kritis dan dapat memberikan beban fisik tambahan pada pasien. Konstipasi dapat menyebabkan ketidaknyamanan pasien yang signifikan, intoleransi makanan dan delirium, sedangkan diare berhubungan dengan ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, iritasi, hemoroid, anemia, dan delirium. Oleh karena itu, penilaian rutin terhadap fungsi-fungsi usus ini atau fungsi sistem gastrointestinal harus dilakukan pada semua pasien dengan sakit kritis, agar tidak menambah beban fisik pasien lagi ketika pasien mengalami gangguan dari sistem motilitas gastrointestinal. Lalu I adalah indwelling catheter. Kateter yang menetap umumnya digunakan pada pasien sakit kritis. Kateter menetap ini adalah kateter urin, kateter arteri, kateter vena sentral yang digunakan bisa berhari-hari. Kateter dipasang dengan menembus mekanisme perlindungan alami tubuh, sehingga hal ini tentunya akan berkaitan juga dengan resiko infeksi pada pasien. Pelepasan sedini mungkin pada penggunaan kateter ini adalah hal penting untuk mencegah infeksi. Oleh karena itu, pemantauan harian harus dilakukan terhadap butuh atau tidaknya pasien akan kateter. Dan apabila setelah ditemukan pasien tidak butuh akan kateter lagi, maka harus segera dilepas penggunaan kateter ini. Lalu yang terakhir adalah deeskalasi. Pada diagnosis awal suatu infeksi nosokomial, terapi antimikroba empiris sangat penting untuk pengobatan dari infeksi tersebut. Setelah terapi antibiotik empiris diberikan dan diagnosis awal infeksi ditegakkan, maka harus dilakukan identifikasi patogen. Setelah patogen teridentifikasi dan resistensi antimikroba telah dilaporkan, regimen harus dikonfirmasi ke antibiotik spektrum sempit dengan biaya yang lebih hemat dan patogen atau mikroba yang lebih spesifik. Antibiotik yang menyerang mikroba lebih spesifik. Prinsip inilah yang dikatakan atau dinamai sebagai prinsip deeskalasi. Pada kasus ini adalah deeskalasi antibiotik. Jadi mengubah farmakologis yang luas menjadi lebih sempit dan lebih terarah pengobatannya. Prinsip deeskalasi ini bukan hanya harus diterapkan pada atau hanya bisa diterapkan pada antibiotik, namun juga harus dan dapat diterapkan pada obat-obatan lain. Oleh karena itu, penggunaan obat-obatan harus dievaluasi ulang secara teratur setiap harinya guna meminimalkan risiko efek samping, kesalahan pengobatan ataupun adverse effect dari penggunaan obat terlalu lama yang sebenarnya pasien sudah tidak butuhkan lagi. Baik, itu tadi untuk manajemen ICU. Sedikit recap. Yang pertama dari terapi umum, ada monitoring.
Yang kedua ada perawatan rutin dari staf medis. Yang ketiga ada akses vaskular. Dan yang keempat ada pencegahan infeksi. Untuk terapi dasar ICU kita menggunakan akronim FAST-HACS-BIT, di mana F-nya adalah feeding, A-nya adalah analgesia, S-nya adalah sedation, T-nya adalah thrombotic prophylaxis, thromboembolic prophylaxis, lalu H-nya adalah head up, U-nya adalah ulcer stress prevention, G-nya adalah glucose control, S-nya adalah S yang kedua adalah spontaneous breathing trial, B-nya bowel movement, I-nya adalah indwelling catheter, dan D-nya adalah deeskalasi. Terapi-terapi itulah yang umum dilakukan pada seluruh pasien-pasien yang masuk ke intensive care unit. Oleh karena itu ini sangat penting untuk kita tahu nantinya agar kita bisa terapkan. Baik, ini bahasan kita yang terakhir yaitu kriteria keluar ICU. Pertimbangannya adalah yang pertama dasar pasien keluar ICU ini adalah pemindahan berdasarkan pertimbangan kondisi medis dari pasien itu sendiri oleh kepala ICU dan tim medis yang merawat pasien. Bila status fisik pasien sudah stabil dan tidak memerlukan monitoring ketat lebih lama. Pertimbangan pertama. Pertimbangan yang kedua adalah bila status fisik telah menurun jauh tetapi tidak ada rencana atau intervensi aktif yang dapat dilakukan di ICU lagi. Untuk lebih tepatnya, ini adalah beberapa indikasi pasien keluar berdasarkan prioritas pasien masuk tadi. Pada pasien prioritas pertama yang masuk karena butuh terapi khusus yang hanya bisa dilakukan di ICU. Indikasi pertama adalah tidak lagi membutuhkan perawatan intensif, terapi mengalami kegagalan, prognosis jangka pendek buruk, sedikit kebermanfaatan bila perawatan intensif diteruskan. Contohnya adalah pasien dengan 3 atau lebih gagal sistem organ yang tidak merespon terhadap pengelolaan agresif. Pada pasien prioritas kedua, ini dimana masuknya karena membutuhkan pemantauan, pasien dipindahkan apabila hasil pemantauan intensif tidak dibutuhkan lagi, dan pemantauan intensif selanjutnya tidak diperlukan lagi. Untuk pasien prioritas ketiga, di mana pasien ini adalah pasien sakit kritis dan tidak stabil, yang sebenarnya kebermanfaatan atau kemungkinan sembuhnya sangat kecil, di mana kebutuhan indikasi yang pertama adalah kebutuhan untuk terapi intensif telah tidak ada lagi, jadi pasien sudah tidak butuh terapi lagi. Pasien ini juga kategori ini dapat dikeluarkan lebih dini bila kemungkinan kesembuhannya atau manfaat terapi intensifnya sudah dikatakan sangat minim. Jadi dilawat sebentar, ketika ditinjau kembali apakah pasien ini sebenarnya bisa sembuh atau ada manfaatnya ketika dirawat di ICU, dan ketika ditemukan tidak ada, maka pasien dapat dikeluarkan langsung dari ICU. Contohnya adalah pasien usia lanjut dengan penyakit yang tidak merespon terhadap terapi ICU untuk penyakit akut lain. Baik, itu tadi presentasi dari saya mengenai manajemen intensive care unit. Terima kasih dokter dan terima kasih teman-teman semua sudah menonton video saya. Apabila ada pertanyaan atau suatu hal yang belum jelas dapat ditinggalkan di komentar di bawah. Nanti kita akan diskusi bersama-sama, dan apabila ada sesuatu yang tidak saya mengerti, mungkin nanti ada teman-teman lain atau dokter yang datang kembali ke video ini dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, itu tadi mengenai manajemen intensive care unit. Terima kasih atas waktunya untuk menonton.